Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fillah, azanallahu jami'an. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajlis kembali dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulnya, masih dari kitab Husnul Afaf lil Muslimat yang ditulis oleh beliau Syekh Fahad bin Abdul Aziz Asy-Syuwairih, yang insyaallah pembahasan pada sore hari ini tentang Husnul Afifat, tentang benteng-benteng yang harus dimiliki oleh orang-orang atau kaum wanita yang ingin menjaga dirinya. Karena ketika orang mau menjaga dirinya, berarti dia butuh benteng yang kokoh supaya bisa terhindar dari serangan musuh. Seperti itu pula wanita yang ingin menjaga dirinya, maka musuh-musuhnya banyak. Musuh-musuh manusia atau kaum wanita muslimah untuk bisa mendapatkan sifat iffah atau afaf harus memiliki benteng-benteng yang kokoh. Apa saja benteng-benteng tersebut? Insyaallah akan kita kaji mulai dari yang pertama sampai yang berikutnya. Yaitu yang pertama, as-sam'u wa ta'ah li amrin lillahi ta'ala, atau li amrillahi ta'ala wa rasulihi alaihi salatu wassalam. Benteng yang pertama yaitu mendengar dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini benteng yang pertama nih. Kita itu disuruh mendengar dan taat kepada perintah Allah serta perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang namanya taat, kata para ulama, ya, itu adalah punya makna inqiyad wal muwafaqah, yaitu tunduk dan sesuai dengan syariat. Itu makna at-ta'ah, tunduk dan sesuai dengan syariat. Maksudnya tunduk kepada perintah-perintahnya dan sesuai dengan syariatnya, syariat Allah dan Rasulnya. Dan yang namanya ta'at atau as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, ini merupakan syarat keimanan dan juga sekaligus sebagai bukti keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-20. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, wala tawallau anhu, dan janganlah kalian berpaling darinya, dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa antum tasma'un, padahal kalian mendengarnya. Berarti kalau kita mendengar perintah Allah dan Rasulnya, kita disuruh taat. Kalau kita dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, atau kita dikatakan orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa rasulahu, taatilah Allah dan Rasulnya, jangan berpaling. Ini mentaati Allah, juga mentaati Rasulnya sama.
Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita mentaati Rasul, bahkan ketaatan kita kepada Rasul itu bersifat mutlak, tidak muqayyad. Ketaatan kita kepada Rasul bersifat mutlak, yaitu tidak ada batasan. Artinya semua perintah Rasul harus kita taati. Dan kita tidak perlu menanyakan ini perintah bersifat wajib atau sunnah. Karena banyak kaum muslimin di zaman sekarang itu ketika ada perintah Allah dan Rasulnya itu menanyakan ini wajib apa sunnah. Kecuali kalau memang di situ ada khilaf para ulama. Ketika ada perbedaan pendapat para ulama, lalu berusaha mengambil mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, iya, orang mungkin perlu bertanya apakah wajib atau sunnah. Tapi pada dasarnya perintah Rasul ya kita disuruh untuk melaksanakannya. Perintah Allah dan Rasulnya kita disuruh untuk melaksanakannya, tanpa menanyakan wajib atau sunnah. Dan seperti itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat ketika datang perintah Allah dan Rasulnya, mereka itu tidak pernah bertanya ini wajib atau sunnah. Pokoknya mereka laksanakan. Dan menaati perintah Rasul sama dengan mentaati Allah. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad sebagai penjaga, pelindung bagi mereka orang-orang yang berpaling tersebut. Kemudian orang yang beribadah kepada Allah dengan selain ajaran atau dengan selain syariat Nabi kita atau selain agama Islam ini, ya, beribadah kepada Allah tapi tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tentu tidak akan diterima. Bahkan nanti di akhirat masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk neraka atau penghuni neraka. Karena Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar jangan sampai menentang perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah waspada orang-orang yang menentang perintahnya, karena akan menimpa mereka fitnah. Berarti kalau orang sudah tidak mau tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya, bisa terjerumus kepada fitnah. Fitnah itu perkara yang akan menghalangi seseorang dari petunjuk, itu fitnah. Orang kalau menentang perintah Allah dan Rasulnya, dia pun terhalang dari mendapatkan petunjuk. Dan fitnah yang dimaksud dalam ayat ini, kata Imam Ahmad, yaitu asyirk, kesyirikan. Orang kalau menentang perintah Allah dan Rasulnya, dia bisa terjerumus kepada kesyirikan. Dan ini dosa yang sangat berbahaya. Karena ketika orang menentang perintah Nabi, perintah Allah, hatinya menyimpang, dan menyimpangnya ini bisa sampai kepada kesyirikan yang menjadikan orang itu binasa. Coba kita renungi firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin khashi'ah
amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk dalam keadaan hina. Khusyuk maksudnya karena di hari kiamat mereka itu tertunduk dalam keadaan hina. Ada wajah-wajah yang berseri, tapi di sini Allah menerangkan wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Amilatun nasibah, beramal dengan penuh kepayahan, tapi tasla naron hamiyah, masuk ke dalam api yang panas atau api yang dipanaskan. Kata para ulama ya, menjelaskan tentang surat Al-Ghasyiyah ini, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk dalam keadaan hina. Amilatun nasibah, beramal dengan susah payah atau beramal dengan penuh kepayahan, tapi tasla naron hamiyah, masuk ke dalam api yang dipanaskan. Maksudnya kata para ulama, mereka bekerja, beramal dengan penuh kepayahan, lalu masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Kok bisa seperti itu? Walaupun ayat ini penafsirannya adalah tentang orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani, yang mereka disebut ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Dalam surat Al-Fatihah, Nabi SAW mengatakan tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang sesat. Ini ad-dhalin, mereka adalah an-nasara. Mengapa mereka dikatakan tersesat? Karena mereka beramal, mereka punya amal yang banyak, tapi tanpa didasari oleh ilmu. Maka seperti itu pula kalau seorang beramal di dunia ini, mungkin amalnya banyak tapi tanpa dasar syariat, tanpa dasar ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka masuk kategori amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sama seperti orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Mereka banyak beramal, bahkan beramalnya nasibah dengan susah payah, tapi karena tanpa dasar ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Barqani. Beliau menyampaikan asar atau kisahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu suatu hari Umar bin Al-Khattab berada di rumahnya seorang rohib. Ya, Umar bin Al-Khattab berada di rumahnya seorang rohib. Rohib itu biarawan atau ahli ibadah dari kalangan ahli kitab. Dan di sana ada ahbar dan ruhban, habar dan rohib. Kalau habar itu pendeta, ulamanya orang-orang yang berilmu. Ada juga seorang rohib, rohib itu ahli ibadah. Nah, Umar bin Al-Khattab suatu hari dia berada di rumahnya seorang rohib, seorang ahli ibadah dari kalangan orang-orang Yahudi atau ahli kitab. Rohib ini ya, dia banyak ibadahnya, tapi nggak punya ilmu. Ketika berada di rumahnya rohib tersebut, maka Umar memanggil orang tersebut. Ya rohib ta'al, wahai orang yang ahli ibadah, kemarilah. Orang itu datang. Maka ketika melihat rohib tersebut, ahli ibadah ini atau biarawan ya,
Kan biarawan yang ada di gereja-gereja itu mereka ibadahnya juga semangat. Ketika melihat seorang rahib tersebut, sahabat Umar bin Khattab menangis. Melihat biarawan atau ahli ibadah atau rahib tersebut, Umar bin Khattab menangis. Ketika menangis ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu menangis ketika melihat orang ini?" Apa kata beliau? Radhiyallahu anhu. Beliau menjawab bahwasanya aku ingat firman Allah Ta'ala, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Orang yang beramal dengan penuh kepayahan tapi ternyata dia masuk ke dalam api yang panas. Nah, keadaannya orang ini seperti ini. Aku kasihan, dia sudah beramal dengan susah payah. Coba seorang biarawan, ahli ibadah, tentunya mereka juga sama semangat seperti ahli ibadah dari kalangan kaum muslimin. Semangat mereka. Tetapi apa yang akan mereka dapatkan? Api neraka. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat keadaan dia langsung menangis. Karena ingat ayat amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Itu yang membuatku menangis, kata Umar bin Khattab. Maka seorang muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka syahadatnya ini juga tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan ilmu dan amal. Berarti syahadat kita ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kalau kita tidak mengilmui tentang la ilaha illallah, tentang Muhammad Rasulullah, dan kita tidak mengamalkannya, maka tidak akan bermanfaat. Karena Allah sendiri mengatakan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ilmuilah, kata Allah, ilmuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ilmuilah tentang la ilaha illallah, dan mohonkanlah ampun untukmu dan untuk orang-orang yang beriman dari kalangan kaum laki-laki dan juga kaum wanita mukminah. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah Maha mengetahui tempat usaha kalian di dunia ini, tempat beramalnya kalian, wa maswaakum, dan tempat tinggalnya kalian nanti. Allah Maha tahu. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak ilmui, bisa saja la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Bisa saja orang mengucapkan la ilaha illallah tetapi ayat amilatun nasibah tasla naron hamiyah berlaku untuknya. Naudzubillah. Beramal dengan susah payah tapi ternyata menjadikan orang itu masuk ke dalam naron hamiyah, api yang menyala-nyala atau api yang panas, yaitu api neraka. Berarti taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga kewajiban dalam urusan agama. Kewajiban apa? Kita mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi kewajiban kita dalam urusan agama. Karena kalau urusan dunia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan agama kalian. Tapi kalau urusan agama, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau urusan dunia silahkan. Karena Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Kalau urusan dunia silahkan, kalian lebih tahu. Dan sebab urutnya hadis ini, mengapa Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, pernah kita ceritakan. Yaitu ketika Nabi SAW itu berada di kota Madinah, berada di Madinah.
baru hijrah ke Madinah. Beliau menjumpai penduduk Madinah, atau beliau menemui ada seorang penduduk Madinah yang sedang berada di atas pohon kurma. Dan ternyata dia sedang melakukan talqih, yaitu diserbuki bunga kurma yang betina, diserbuki dengan bunga kurma pejantan. Jadi bunga kurma jantan diambil, terus dijadikan serbuk atau buat nyerbuki bunga betina. Ketika melihat seperti itu, ya, Nabi SAW mengatakan, laulam taf'alu la salaha. Kalau kalian tidak lakukan itu mungkin baik. Buat apa sih susah-susah kalian harus nyerbuki? Kan nanti akan tumbuh sendiri, nanti akan berbuah sendiri, nggak usah diserbuki. Akhirnya para sahabat mengikuti apa saran Rasul. Ternyata setelah tidak diserbuki, tidak dikawinkan, atau talqih namanya, atau takbir ya, diserbukkan. Ternyata hasilnya dari yang tidak diserbukan ini, hasilnya merosot, hasilnya tidak ada. Tidak seperti dengan diserbuki, hasilnya banyak. Maka setelah mengetahui ternyata hasilnya merosot tajam, hasilnya tidak ada, bahkan Nabi mengatakan kalimat ini, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Itu urusan dunia, silahkan. Ini berarti kalau urusan dunia boleh orang itu membuat inovasi pengembangan, silahkan. Tapi kalau urusan agama, dengan bahasanya anak zaman sekarang, copy paste. Itu bahasa anak-anak muda zaman sekarang. Urusan agama cukup copy paste, yaitu apa? Ngambil dari Rasul terus diamalkan. Jangan dimodif-modif, jangan dibuat-buat. Kalau urusan dunia silahkan, mau dimodif, mau dimodel apa silahkan. Mau sepeda dibalik, ya, setangnya ke belakang, kan mungkin ada. Mungkin motor dibolak-balik, rodanya di atas, terserah. Yang penting tidak merusak, silahkan. Itu urusan dunia, silahkan dimodif. Tapi kalau urusan agama, ambil dari Nabi SAW dan laksanakan. Tidak usah dibuat-buat. Ini ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya menjadi benteng pertama. Jika seorang wanita menginginkan sifat afaf supaya bisa menjaga dirinya, berarti harus mendengar dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Karena orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah dia akan mendapatkan al-falah wa murafaqatul anbiya. Dikatakan di sini oleh muallif, orang yang melaksanakan, mendengar dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan al-falah, keberuntungan, dan dia juga akan mendapatkan murafaqatul anbiya wal auliya, bisa berteman dengan para nabi serta para kekasihnya Allah, sebagai balasan bagi orang yang mau mentaati Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-51, innama kanal mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya saja urusan orang-orang yang beriman, ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya Allah dan Rasulnya menetapkan perkara di antara mereka, maka urusannya orang-orang yang beriman ayyaqulu sami'na wa ata'na, yaitu agar mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat.
Ini jiwa seorang yang ingin menjaga dirinya. Ini perintah Allah, perintah Rasul, ya kami dengarkan dan kami taati. Ini Bu, kalau kita itu mendengar perintah Allah, perintah Rasul, Rasul memerintahkan seperti ini, ya kita laksanakan. Jangan kita mendengar tapi pikir-pikir dulu, menguntungkan atau tidak. Urusannya orang-orang yang beriman, ketika diajak, diseru menuju Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, mereka katakan kami mendengar dan kami taat. Lalu Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini arti balasan yang pertama, al-muflihun atau al-falah, merekalah orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan keberuntungan yang benar atau yang besar. Kemudian juga murafaqatul anbiya wal auliya, di samping mendapatkan keberuntungan juga akan berteman dengan para nabi dan para kekasih Allah, para walinya Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan berteman, yang akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, atau mereka itu orang yang paling baik untuk dijadikan sebagai rafiq, sebagai teman. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya berarti nanti akan dikumpulkan atau akan dekat berteman dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ini mu'alif menyebutkan dua manfaat, dua fadilah mendengar dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun yang lain sebenarnya masih banyak. Seperti orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin agar di dunia ini ditunjukkan jalan yang benar dan kita bisa mengikutinya sebagaimana yang kita inginkan dalam doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, itu kan salah satu di antara doa kita. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Ya, arinal haqqo haqqo, tunjukkan kepada kami kalau yang benar itu engkau tunjukkan benar. Lalu setelah engkau tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah hak, warzuqna tiba'ah, berikan rizki kami untuk bisa mengikutinya. Berarti berikan kekuatan pada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut setelah engkau tunjukkan bahwa yang benar itu yang benar. Karena kadang seperti ini, kadang kita itu terkena racun syahwat atau syubhat, tidak bisa membedakan yang benar yang mana. Jane sing bener sing disih, itu kadang muncul dalam pikiran kita. Ini yang benar yang mana sih? Nah, itu berarti kita mengalami yang namanya syubhat, masih rancu, masih samar bagi kita tentang kebenaran. Makanya kita itu mohon, Allahumma arinal haqqo haqqo, lalu warzuqna tiba'ah, berikan rizki untuk bisa mengikutinya. Ini yang namanya hidayah, dan hidayah bisa diperoleh salah satu caranya kalau orang mentaati Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaatinya, mentaati Rasul,
tahtadu, maka kalian pun akan mendapatkan petunjuk. Berarti seperti itu kalau kita misalnya ya mendengar ada perintah Allah, perintah Rasul, kita jalankan dan memohon kepada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita dan supaya Allah tunjukkan kita kepada yang benar, dengan kita berusaha mentaati Allah dan Rasulnya tersebut. Atau fadilah yang lain, manfaat yang lain kalau orang mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu orang itu akan mendapatkan rahmat sebagai sarana, sebab perantara supaya kita mendapatkan rahmat. Juga kita disuruh mentaati Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Berarti intinya di sini, ketika orang mau mendengar dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kebaikan yang penuh akan didapatkan. Dikatakan di sini al khair kullal khair, kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sebenarnya didapatkan ketika orang mendengar dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Contohnya di sini. Nah, di sini belajar dari contoh-contoh, yaitu contohnya kisah tentang Fatimah binti Qais. Dia bercerita an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat anna zawjaha talaqaha salasan falam yaj'al laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukna wala nafaqah. Qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza halalti fa'adhini fa'adhinini fa'adantuhu fa khatabaha Muawiyah wa Abu Jaham wa Usamah ibnu Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Muawiyah farajulun tarib wa amma Abu Jaham farajulun darrabun lin nisa walakin Usamah ibnu Zaid faqalat biyadiha Usamah faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laki. Qalat fatazawwajtuhu fahtabattu bihi, akhrajahu Muslim. Ini kisahnya Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fatimah binti Qais bercerita, dia menuturkan bahwa suaminya, suami Fatimah binti Qais itu telah menceraikannya sebanyak 3 kali. Jadi dia diceraikan oleh suaminya dan cerainya ini sampai talak 3. Berarti kalau talak 3 bagaimana? Talak 3 berarti dia tidak boleh balik lagi kepada suaminya, kecuali dia harus menikah dengan laki-laki lain, lalu laki-laki lain tersebut juga sudah menceraikannya 3 kali, baru boleh balik lagi kepada suami pertama. Dan kebetulan lam yaj'al laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukna wala nafaqah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan adanya tempat tinggal dan nafkah. Berarti suaminya yang telah menceraikannya 3 kali tidak berkewajiban memberikan tempat tinggal dan juga nafkah. Berbeda ya Bu ketika baru talak 1 atau 2. Masih kewajiban suami memberikan tempat tinggal dan nafkah. Karena kalau baru talak 1 atau 2 itu masih dianggap istrinya, walaupun di sini sudah dicerai. Artinya kedudukannya seperti istri, sehingga suami yang menceraikan kalau baru talak 1, cerai 1 atau 2, suami wajib memberi tempat tinggal, memberi nafkah juga. Nah kebetulan karena sudah diceraikan 3 kali oleh suaminya, maka utusan dari suaminya atau bekas suaminya cuma memberikan 5 sa' berupa
kurma, tamar, dan juga 5 sok berupa gandum. Intinya dia nggak mendapatkan hak sukna, tempat tinggal. Berarti dia harus keluar dari rumah suaminya. Wala nafkah, nggak ada nafkah pula. Maka Fatimah binti Qais ini menuturkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, beliau bersabda, idza halalti fa'adhinini. Jika kamu sudah halal wahai Fatimah binti Qais, maka beritahu aku. Maksudnya kalau kamu sudah selesai masa iddahmu, karena sekalipun sudah ditalak 3 kali, tetap saja ada masa iddah. Jadi kalau misalnya suaminya sudah menceraikannya 3 kali, dari hari diceraikan, itu kan untuk menikah lagi ada masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu untuk menikah lagi, yaitu supaya jelas rahimnya wanita ini apakah ada janin atau tidak. Berarti dia disuruh menunggu 3 kali sucian atau salah satu quru, 3 kali sucian. Kalau sekarang suci berarti haid, suci, haid lagi, suci lagi. Nah, di situ boleh menikah dengan laki-laki lain, sekalipun dia diceraikan sudah 3 kali, sudah talaknya 3. Berarti kalau diceraikan 3 kali, seorang suami menceraikan istrinya, bahasa Jawanya dipegat, wis balen malik, ya, balen lagi, dicerai lagi, balen lagi, dicerai lagi, berarti sudah 3 kali namanya. Dan kalau 3 kali nggak boleh berhubungan, karena sudah bukan istrinya, bukan suami istri lagi. Ini sudah, kalau sudah 3 kali nggak boleh balik lagi. Tapi kadang kaum muslimin nggak tahu hukum, sehingga suami sudah mencerai istrinya berkali-kali, mungkin bahkan lebih dari 10 kali, naudzubillah, mereka masih tetap hidup seperti suami istri biasa, padahal suaminya sudah sering menceraikan. Karena kehidupan rumah tangga nggak tahu ilmu seperti itu biasanya. Padahal kalau sudah 3 kali, itu tidak boleh balik lagi, kecuali istrinya harus menikah dengan laki-laki lain. Dan juga di sini ketika sudah diceraikan 3 kali, ada masa iddahnya. Makanya Nabi mengatakan, idza halalti fa'adhinini. Kalau kamu sudah halal, sudah selesai masa iddahmu, maka beritahu aku. Fa'adantuhu, maka aku pun memberitahu kepada Nabi SAW setelah selesai masa iddah. Lalu setelah selesai masa iddah, Fatimah binti Qais ini dilamar oleh 3 orang. Fa khatabaha Muawiyah wa Abu Jaham wa Usamah ibn Zaid. Dilamar oleh Muawiyah, kemudian Abu Jaham dan Usamah bin Zaid. Tapi belum ada kecondongan kepada masing-masing dari ketiga orang ini. Kecuali kalau sudah misalnya dilamar oleh Muawiyah, lalu langsung ada kecondongan mau menerima, maka yang lain nggak boleh masuk, yang lain nggak boleh ngelamar. Kan seperti itu adab dalam Islam. Kalau seorang wanita dilamar, ya, atau bahasa Jawanya gotek, tapi dia ada kecenderungan untuk menerima, apalagi kalau sudah dia bilang menerima. Berarti kalau sudah menerima, yang lain gak boleh masuk, yang lain tidak boleh ngelamar. Dan ini larangan. Nabi mengatakan, wala yakhtub ahadukum ala khitbati akhi. Tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya. Sama dengan tidak boleh menjual atas jualan saudaranya, atau membeli atas pembelian saudaranya.
Sama dengan jual beli juga seperti itu. Kalau penjual dan pembeli ini sudah sepakat, jangan ada pihak ketiga yang menawarkan barang dagangan yang lain. Yang untuk menghentikan jual beli ini nggak boleh, karena akan menyakiti hati orang yang sudah ada kesepakatan tadi. Juga seorang yang dilamar ini tadi, yang melamar satu, tapi wanita ini menerima, nggak boleh orang lain masuk. Tapi kebetulan di sini Fatimah binti Qais ini baru ditanyakan, melamar di sini baru ditanyakan oleh Muawiyah, oleh Abu Jaham, dan oleh Usamah bin Zaid. Maka dia pun menyampaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana wahai Rasul? Jadi Fatimah binti Qais ini minta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya dilamar oleh 3 orang ini. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Ya, di sini Rasul ingin menjelaskan atau Rasul ingin menjawab fatwa kepada Fatimah binti Qais. Dan kalau ingin memberi fatwa boleh menyebutkan kejelekan orang. Nabi mengatakan amma Muawiyah farajulun tarib. Kalau Muawiyah itu orang yang miskin. Nah, Rasul ingin menjelaskan. Ketahuilah, yang pertama Muawiyah, kalau dia itu orang yang tarib, miskin. Atau dalam riwayat yang lain sa'luk, dia ini orang miskin. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, farajulun darrab lin nisa, dia ini orang yang suka memukul wanita. Atau dalam riwayat yang lain, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Berarti siap untuk selalu memukul. Tongkatnya nggak pernah lepas dari pundak, berarti kan tinggal der gitu kan. Ini Abu Jaham. Kalau kamu mau nikah dengannya, ya itu resikonya. Kalau kamu menikah dengan Muawiyah, dia nggak punya apa-apa. Walakin Usamah ibnu Zaid. Akan tapi kalau kamu mau, nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Lihat di sini saran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saran Rasul kepada Fatimah binti Qais supaya dia menikah dengan Usamah bin Zaid. Tapi dalam hati Fatimah binti Qais sebenarnya kurang suka. Sebenarnya ya. Kurang sukanya kenapa? Karena pertama Usamah bin Zaid ini bekas budak atau anaknya bekas budaknya Rasul, Maula namanya. Dan kalau bekas budak itu ya dalam strata sosial mungkin tidak dinilai kan gitu, rendah, kelas rendahan, karena dia bekas budak. Dan yang kedua, karena kebetulan Usamah bin Zaid orangnya hitam. Walaupun bapak ibunya yaitu Zaid bin Harisah dan ibunya Usamah itu putih, tapi anaknya hitam, ya bisa saja. Dan jangan dituduh, waktu itu memang banyak tuduhan. Ini Usamah anaknya siapa gitu. Jangan-jangan repek kan gitu. Tahu repek ya Bu? Ya. Banyak tuduhan kepada Usamah. Karena 2 perkara ini tadi, bekas budak, kemudian dia juga berkulit hitam, makanya dia pikir-pikir, aduh, sementara dirinya berkulit putih. Dipikir-pikir. Tapi karena ini bimbingan Rasul, ya, ini arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengatakan dengan tangannya menjawab Usamah, Usamah. Kalau begitu Usamah saja. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah binti Qais, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laki. Mentaati Allah dan mentaati Rasulnya itu lebih baik untukmu wahai Fatimah. Lalu akhirnya menerima.
Qalat fatazawwajtuhu fahtabtat bihi. Maka aku pun menikah dengan Usamah dan pernikahanku membuat orang iri. Maksudnya kenapa? Karena ternyata setelah menikah dengan Usamah dia mendapatkan banyak kebaikan. Ya, setelah menikah dengan Usamah bin Zaid, walaupun dari sisi awal tadi mungkin ada ketidaksukaan, tapi karena dia mendahulukan saran Nabi, mendahulukan bimbingan Nabi, mendahulukan ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dia dapatkan adalah kebaikan. Sampai orang-orang itu pada iri, wanita-wanita yang lain itu pada iri kepada Fatimah binti Qais. Ternyata dia menjadi wanita yang bahagia dan membawa keberkahan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, qalat, Fatimah binti Qais mengatakan, sam'an wa ta'atan lillahi wa rasulihi. Kalau begitu aku mau mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Fazawwajani Usamah faqaramanillahu bibni Zaid wa syarrafanillahu bibni Zaid wa nafa'anillahu bibni Zaid. Karena mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah pun menikahkanku dengan Usamah, atau Nabi menikahkanku dengan Usamah, dan Allah berikan kemuliaan untukku dengan sebab Usamah bin Zaid ini. Allah mengangkat diriku karena sebabnya, dan juga Allah berikan manfaat kepadaku karena sebab Usamah bin Zaid ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, riwayat yang lain ini. Kalau tadi riwayatnya asalnya ada dalam riwayat Imam Muslim. Jadi ini contoh, salah satu contoh seorang wanita yang dia mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mau taat. Insya Allah kebaikan yang didapatkan, walaupun awalnya mungkin dia merasa nggak suka. Tapi kalau memang dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah keberkahan yang didapatkan. Contoh yang kedua. Yang contoh yang kedua ini sering kita baca. An Ummil Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Rasul pernah bersabda, kata Ummu Salamah, tidaklah seorang hamba tertimpa suatu musibah lalu dia pun berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala pada musibahku ini. Wa khluf li khairan minha, berikan pengganti untukku yang lebih baik darinya. Tidaklah seorang mengucapkan doa ini ketika tertimpa musibah, melainkan Allah akan berikan pahala untuknya pada musibah yang dialaminya, dan Allah akan berikan pengganti untuknya yang lebih baik dari musibah tersebut. Nah, ketika Ummu Salamah mendengar sabda Nabi ini, falamma tuwfiya Abu Salamah qultu. Ketika Abu Salamah, yaitu suamiku, kata Ummu Salamah, meninggal dunia, maka dalam hatiku aku berkata, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapakah kaum muslimin, siapakah orang muslim yang lebih baik dari suaminya? Karena kebetulan suaminya yaitu Abu Salamah orang yang soleh. Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rumah tangganya Abu Salamah dan Ummu Salamah ini rumah tangga yang pertama hijrah kepada Rasul, yang masuk Islam. Satu keluarga yang masuk Islam pertama kali, keluarganya Abu Salamah. Yang lain
rata-rata cuma suaminya atau istrinya. Abu Bakar yang masuk Islam pertama, yang masuk siapa? Abu Bakar. Istrinya belum masuk Islam. Umar masuk Islam, istrinya belum. Tapi suami istri yang masuk Islam pertama kali, bahkan yang hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, yaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah ini. Makanya ini keluarga yang sangat harmonis dalam menjaga Islamnya. Sehingga ketika Abu Salamah meninggal dunia, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Dalam pikiran Ummu Salamah, man khairun, ya, siapa yang lebih baik? Maka karena mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, summa azzamallahu li fakultuha, kemudian Allah berikan azam, berikan kekuatan, tekad yang bulat kepadaku untuk mengucapkan doanya Nabi ini. Karena Nabi sudah memerintahkan doalah. Berarti begini Bu, kalau panjenengan dapat musibah, jangan lupa doa ini. Insya Allah diberi pengganti yang lebih baik. Walaupun gak harus sekarang. Panjenengan hilang uangnya 100.000, langsung ketemu, ya gak mesti. Kalau seperti itu gampang nanti. Semua orang maunya mengucapkan kalau langsung ketemu. Tapi kan gak mesti. Bisa saja langsung, bisa saja digantikan dengan yang lain. Maka Allah berikan azam, tekad yang kuat kepada Ummu Salamah untuk mengucapkan kalimat ini, Allahumma atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Dikatakan olehnya karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata fa akhlafallahu li khairan minhu, Allah memberikan pengganti untukku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul menjadi suaminya Ummu Salamah. Ini namanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Contoh yang lain, yaitu wanita yang siap menikah dengan seorang sahabat yang bernama Julaibib. Mungkin perlu dibaca kisah Julaibib ini dan fawaid dari kisahnya Julaibib. Wanita yang siap menikah dengan Julaibib, tentunya dia menikahnya karena ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Julaibib meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan wanita tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuknya. Tapi ini butuh cerita tersendiri. Maka ini contoh-contoh ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Sekarang kita ambil dari sahabat. Kalau tadi yang kaitannya dengan Rasul, perintah Rasul. Nah sekarang ada contoh sahabat, bahwa imtisalus sahabiyat, contoh sahabat wanita ini ya, secara khusus contoh sahabat wanita yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu wa'an Mu'adah binti Abdillah qalat sa'altu Aisyata fakultu ma balul haidi taqdis saum wala taqdis salah faqalat aharuriyatun anti fakultu lastu biharuriyatin walakinni as'alu faqalat kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shalah wala nu'maru bi qada'i fa nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Muttafaqun alaih. Hadis dari Mu'adah binti Abdillah. Dia menuturkan, aku pernah bertanya kepada Aisyah. Pertanyaanku, mengapa wanita yang haid itu
disuruh mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Mengapa wanita yang haid termasuk wanita yang nifas itu kok diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi kalau sholat kau tidak dikodok? Apa jawaban Aisyah? Aisyah bertanya, aharuriyatun anti, apakah kamu ini orang haruri, orang khawarij? Maka aku menjawab, bukan, aku ini bukan orang khawarij. Walakinni as'al, akan tapi aku cuma bertanya. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalik, hal itu biasa menimpa kami para wanita. Fanu'maru biqada'is shaum, kita diperintah untuk mengkodok puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, dan kita tidak diperintah untuk mengkodok salat. Perhatikan di sini hadis tentang wanita yang haid atau nifas itu diperintah untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Kata para ulama, ini merupakan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Ketika seorang yang sedang haid, dia tidak puasa, bahkan dilarang berpuasa. Bahkan jika dia tetap puasa, dia berdosa, tidak sah puasanya. Perhatikan ini, Bu. Wanita yang sedang haid itu dilarang berpuasa. Kalau dia tetap puasa, dosa dia. Kalau dia tetap puasa, puasanya tidak sah. Ini para ulama menjelaskan hal itu. Kenapa? Karena kondisi haid, wanita itu lemah, butuh istirahat, butuh makan, minum yang cukup. Kan seperti itu. Demikian pula wanita yang sedang nifas, dia lemah, dia butuh istirahat, butuh makan, butuh minum. Maka untuk puasa dia bisa mengkodoknya di hari-hari yang lain, dan waktunya wasi, waktunya luas. Sedangkan sholat itu tidak mengkodok, karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Memberi rahmat. Dan yang namanya sholat ini kan berulang-ulang. Kalau puasa kan tidak. Ini kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Kalau puasa sebulan misalnya, masih ada hari-hari yang lain yang bisa digunakan untuk mengkodok. Tapi sholat, kapan dia mengkodok? Kenapa? Terus menerus berlangsung. Yang namanya sholat terus dikerjakan. Makanya Allah Maha Tahu dengan apa yang dialami oleh seorang wanita yang sedang haid. Maka wanita yang haid atau nifas tidak diperintahkan untuk mengkodok sholatnya, karena sholat itu terus berulang-ulang. Nah, sedangkan kelompok haruri tadi, haruri itu dari nama daerah namanya Harura. Ini daerah kira-kira 2 mil 3 kilometer dari negeri Kufah, yaitu tempat keluarnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang mereka katanya maunya mengambil Quran, kalau hadis mereka tolak. Tapi sebenarnya mereka tidak disebut mengamalkan Quran. Kenapa? Kalau menolak hadis berarti mereka menolak Quran namanya. Intinya mereka adalah orang-orang yang menolak hadis. Nah, mereka mewajibkan mengkodok sholat ketika haid. Ini kelompok Haruri atau Khawarij. Mereka mewajibkan kaum wanita yang haid untuk mengkodok sholat. Dan ini bertolak belakang dengan ijma' para ulama. Jelas bertolak belakang. Dan tadi ya, hadis-hadis dari Nabi SAW sangat jelas tentang tidak perlu mengkodok sholat, tapi mereka melakukannya. Ini karena mereka menentang hadis-hadis Nabi SAW. Ini kelompok Haruri, yaitu kelompok Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka.
Berarti di sini ya, sahabiyah yang bertanya atau Mu'adah ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, tentunya dia ingin amalkan. Karena tidak boleh mengqadha salat, maka dia pun laksanakan. Ya, kalau mengqadha puasa iya, tapi kalau mengqadha salat tidak ada dasarnya. Maka apa yang datang dari Rasul laksanakan. Satu lagi, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, nazalat hadhil ayah yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kata Ummu Salamah, ketika turun ayat perintah supaya menjulurkan jilbab, yaitu firman Allah Ta'ala, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, para wanita ya, hendaklah para wanita itu menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke tubuh mereka. Ini perintah Allah, suruh menjulurkan jilbab. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita Ansar? Kata Ummu Salamah, kharaja nisaul ansar ka'anna ala ru'usihinnal ghirban. Keluarlah wanita-wanita dari kalangan Ansar dan seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak, seperti orang yang tunduk sekali. Karena Pak, penuh dengan ketenangan. Wa alaihinna aqyisatun sudun yalbisnaha. Dan di atas tubuh mereka ada kantong-kantong yang berwarna hitam. Maksudnya ketika Nabi memerintahkan untuk menjulurkan jilbab mereka, mereka langsung laksanakan yang menutupi tubuh mereka. Bahkan ketika turun ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menjulurkan kerudung-kerudung mereka, jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Kata Aisyah, syaqaqna murutahunna, para wanita itu merobek atau membelah kain mereka. Kain-kain mereka yang mereka punya, mereka belah untuk apa? Dibuat jilbab. Bahkan sampai menutup wajah-wajah mereka. Ini keadaan para sahabiyah. Ketika mendengar ayat, langsung mereka laksanakan. Ketika mendengar perintah Allah, suruh menjulurkan jilbabnya, menutupi dada mereka, mereka laksanakan. Tidak, ora papalah, atur ora keton we. Kadang alasan-alasan itu macam-macam. Maka orang yang memiliki sifat iffah, dia berusaha melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Karena ini benteng pertama. Kalau orang atau kaum wanita berusaha melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah punya pondasi yang kuat untuk memiliki sifat iffah atau afaf. Karena itu penting. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul, saya laksanakan. Maka insya Allah dia akan mendapatkan sifat afaf, menjaga dirinya dan berusaha. Jangan menyandarkan pada akal saja, dipikir-pikir dulu apa untungnya. Tidak, ini perintah Allah, ini perintah Rasul, laksanakan. Urusan untung rugi nanti. Karena insya Allah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, keselamatan, keberuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang kedua insyaallah tentang al-qarar fil bait. Benteng yang kedua yaitu agar tetap berada di rumah. Tapi insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.